Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam Rabani. Bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat? Harus dong, meskipun wabah corona pada saat ini belum usai. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak bosan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan semoga kita mendapatkan ketabahan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman semuanya, setelah kita membahas tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan sistem ekonomi Islam, nah pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sistem ekonomi Islam, yaitu riba. Eits, jika kalian belum menonton video sebelumnya, yuk nonton terlebih dahulu supaya materi yang kami sampaikan dapat diterima atau dipahami oleh kalian. Dan jika kalian takut nih ketinggalan informasi tentang channel kami, kalian bisa klik subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan itu juga bukti bahwa kalian itu mendukung dan mensupport kami untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, jika sudah, yuk kita lanjut ke videonya. Telah kita ketahui bahwa sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat-sangat mulia untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam tidak ada yang namanya bunga, atau tambahan, atau riba. Eits, kalian tahu nggak sih apa itu riba? Yaps, betul. Riba menurut bahasa adalah tambahan atau ziyadah. Menurut terminologi fikih, yaitu tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang telah melakukan transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh, dia mengartikan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Terus apa hubungan riba dengan sistem ekonomi Islam? Riba ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kata riba ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Pada intinya, Allah memusnahkan riba atau mengharamkan riba. Tetapi Allah memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Sampai-sampai jika ada seseorang yang melakukan kegiatan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Terus kenapa riba dilarang oleh agama Islam? Bisa membuat si miskin jadi miskin dan si kaya menjadi lebih kaya. Selain dalam Al-Quran, larangan riba ini terdapat dalam hadis, yaitu dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pembayar atau pembeli riba, juru tulis riba, dan saksi-saksi riba. Dia berkata, mereka semua sama. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun macam-macam riba menurut para ulama. Yang pertama, riba nasiah. Riba nasiah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah melarang dan mengharapkan kegiatan demikian. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkanlah sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang telah jatuh tempo dalam pembayaran hutangnya, sedangkan ia masih dalam kesulitan, hendaknya orang yang menghutangkannya itu bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki harta atau sedang berkelapangan, maka dia wajib untuk membayar hutangnya. Dan si penghutang ini tidak perlu menambahkan nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamkannya. Dan yang paling penting dalam ayat tersebut mengenai mengikhlaskan uang atau harta kita yang kita hutangkan kepada saudara kita. Terlebih kepada saudara kita tersebut dalam keadaan kesulitan. Karena Allah akan menggantikannya dengan pahala sedekah. Selanjutnya, macam-macam riba yang kedua, yaitu riba fadl. Riba fadl merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun makanan. Istilah dari riba fadl diambil dari kata al-fadl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ia berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, dalam menjual belikannya harus dengan ukuran yang sama dan diterima secara langsung. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Contohnya, si A menukarkan 2 kg kurma kepada si B dengan 3 kg kurma. Nah, 1 kg kurma ini memiliki tambahan. Maka hal inilah yang disebut dengan riba. Sebab jenisnya sama, namun dengan jumlah yang tidak sama. Nah, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang riba pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika kalian ingin membantu kami untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia maupun di dunia, kalian bisa klik subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.